Kitab ini kemarin juga dijelaskan bahwa mereka itu ada diberikan wewenang oleh Allah untuk mengatur alam semesta. Jadi nih alam dunia yang kita sekarang berada di dalamnya ini diatur oleh 4 malaikat dan masing-masing itu punya peranan. Nah kemarin kita sudah membahas ada beberapa malaikat yang sudah kita kasih tahu. Salah satunya adalah ada malaikat Israfil, beliau ditugaskan oleh Allah untuk ngapain? Meniup sangkakala. Mikail tugasnya apa? Ya betul, Mikail tugasnya memberi rizki atau menurunkan hujan. Kemudian kalau Israel kemarin sudah dikasih tahu, yaitu adalah sahib qabdir arwah. Jadi gini, nih di sini ada kalimatnya yang lebih menguatkan kita kepada kita harus percaya adanya malaikat itu. Ya. Kata dalam kitab ini bahwa malaikat Israel wa Israilu alaihi salam sahibu qabdir arwahi. Kata kitab ini bahwa malaikat Israel adalah pemilik pengambil arwah. Apa? Pemilik pengambil arwah. Jadi kalau misalkan kita minta sama Allah agar ditemanin malaikat, satu yang saya pesan sama ibu, jangan minta ditemenin sama malaikat yang pengambil arwah. Woi, dengerin nih. Kalau kita minta, ya Allah, bimbinglah saya olehmu dengan hadirnya malaikat bersama saya. Itu bukan malaikat selainnya. Yang tadi Israel bukan. Tapi malaikat rahmat. Siapa malaikat rahmat? Di antaranya adalah Mikail. Allah kasih rizki sama kita. Nih. Yang kuning-kuning apa? Yang kuning-kuning gitu. Minuman. Oh, jelly drink. Ya, jelly drink. Itu ibu kalau kagak ngaji kagak dapat, Bu. Benar nggak, Bu? Itu rezeki dari Allah. Tapi jangan bayang-bayang, Bu. Itu ada pemanis buatan itu, bahaya hati Bu tuh. Kalau bisa ibu kalau minumnya supaya nggak terlalu manis, lihat sama orang yang kesel sama ibu. Itu pasti, Bu. Bukan manis, pahit jadi. Nah, tuh. Masya Allah. Maka jemaah sekalian, saya akan lanjutkan. Ternyata, Bu, selain itu ada hadis yang disanadkan oleh atau yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, ya. Nih. Ibnu Abbas, Bu, saya mau tanya. Ibnu Abbas kenal apa orang, Bu? Kalau Mamang Abbas kenal Mamang Abbas? Nah, itu berarti diambil dari nama sahabat namanya Ibnu Abbas. Orang kita itu biasanya mengambil nama dari yang pernah didengar, dari yang pernah tahu. Ada anak disebut dengan nama yang ada di dalam Quran karena lantaran ustadznya pernah membaca ayat Al-Quran tersebut. Contoh ya. Ada yang namanya Nuri. Apa? Nuri. Ada nggak namanya Nuri orang Kampung Salang? Ada? Ada nggak? Ada Nuri. Itu gara-gara ustadznya baca ayat Quran. Minan Nur. Dibaca sama ustadznya, didengar sama jamaahnya. Namanya jadinya Nuri. Tuh. Apa namanya? Nuri. Ada lagi ustadznya baca begini, Bu, ustadznya nih. Itu dulu apa? Ya Allah. Ada nama orang misalkan namanya siapa misalkan? Salam. Siapa namanya? Salam. Itu karena ustadznya waktu itu baca Yasin. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Akhirnya anaknya lahir laki-laki disebut namanya Salam. Tuh. Ustadznya baca lagi ayat, Bu.
Bu, ustadznya baca lagi. Katanya begini, Bu. Tadkhulu minan nari jahannama. Bu, anaknya diberi namanya Jahannam. Masya Allah, Jahannam. Berarti ini anak namanya artinya apa, Ibu? Neraka. Ditambahin nama depannya, Bu, namanya Ahmad Jahannam. Masya Allah. Bye-bye, Bu. Makanya ente kudu banyak haji tuh, Bu, nih bye-bye ini. Apa namanya? Ahmad Jahannam. Oh, Jahannam. Masya Allah. Ada lagi, Bu, ustadznya pernah ngejelasin. Apa penjelasannya? Penjelasannya tentang perempuan dan laki-laki. Beliau membahas tentang babul armalah. Namanya disebut, anaknya lahir, Bu, anaknya lahir perempuan, dikenal dengan namanya Siti Armalah. Artinya tahu nggak, Bu? Siti Armalah itu artinya adalah perempuan yang tidak lagi memiliki suami. Berarti adalah, jadi ibu dipanggil setiap hari namanya siapa? Ya. Bye-bye nih, Bu nih. Kita kalau misalkan kagak ngerti tanya sama Ustadz. Ya, jangan sembarangan Ustadz ngomong apa disebut baik. Itu namanya Siti Armalah aja. Cakap itu ada Arab-Arabnya begitu. Enggak begitu, Ibu. Bye-bye ya. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, selanjutnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan bahwa anna Israfil alaihi salam sa'alallahu ta'ala ayyu'tihi quwwah. Ini lalu kemudian bahwa Israfil itu dijelaskan oleh Ibnu Abbas, dia pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, Allah diminta oleh malaikat Israfil untuk memberikan kepadanya quwwata sab'i samawat. Allah memberikan 7 kekuatan langit. Berapa, Ibu? Malaikat apa itu? Malaikat Israfil. Jadi digambarkan oleh Ibnu Abbas, Israfil itu pernah minta kekuatan kepada Allah untuk Allah berikan kekuatan 7 lapis langit, Bu. Berarti sekarang saya mau tanya ya, Bu, Malaikat Israfil kuat apa enggak, Bu? Oi, jawab ngapa? Malaikat Israfil kuat apa kagak? Makanya dia mampu menggoyangkan dunia nanti pada hari kiamat. Cuma niup trompetnya doang, Ibu. Berarti itu, Ibu, sekarang yang namanya gempa bumi itu apanya Israfil, Bu? Bukan. Itu baru udaranya doang, Bu. Baru dia mau anggap menarik napas doang itu, Bu, dia. Narik napas, karena dalam gambaran Isra dan Mi'raj, bumi ini waktu Nabi Isra Mi'raj itu seperti sudah menjadi kakek-kakek yang sudah terbaring di tempat tidur. Berarti dengan kata lain, bumi ini masih lama atau bentar lagi kiamatnya, Bu? Bentar lagi. Tapi ada hadis yang lain yang menyatakan bahwa kalau selagi masih ada yang lahiran, nih yang lahiran, anak yang brojol, anak yang hamil, anak yang hamil lagi dah. Anak yang lahiran, ibu yang hamil, tapi dalam pernikahan, ingetin ya. Woi, dengerin nih. Woi, dengerin. Saya tegas yang masalah begini nih, aneh. Hamil dalam pernikahan. Karena banyak kita sekarang mendapati ada seorang anak yang belum waktunya hamil, akhirnya dia sudah hamil. Coba lantaran apa itu, Bu? Lantaran apa? Apa, Bu? Penyatuan. Nih dengerin, Bu. Ibu kalau misalkan punya anak, jangan kalah sayangnya dengan binatang yang ibu punya. Ayam jam 5 sore udah dicari-cari tuh ayam, Ibu. Kambing jam 4 sore udah diudag-udag, woi pulang. Giliran anak kira-kira jam 5, jam 4 suruh pulang apa kagak? Tuh, ini, Bu, baik-baik jangan sampai kalah sama kambing sama ayam anak kita ya. Diawasin. Kemarin, Bu, di Sumber Jaya, Bu.
Kejadian. Enggak anak laki, enggak anak wadon, Bu, tetap harus kita perhatiin. Anak wadon kita harus perhatiin, anak lanang juga sama, Bu, harus kita perhatiin. Noh, kemarin di Sumber Jaya ada anak muda jadi korban apa namanya itu? Bacokan. Korban geng motor, Ibu. Mati, Bu. Mati. Bukan digorok, dibacokin. Bacok semua. Badannya habis, Bu, semua. Makanya sekarang saya bukannya memerintahkan, tidak. Saya mengingatkan bahwa anak-anak kita itu adalah amanah, baik perempuan ataupun juga laki-laki. Tuh, tolong ya diawasin anak-anak kita. Nah, selanjutnya bahwa malaikat Israfil meminta kekuatan 7 langit, maka Allah menyampaikan fa'atahu, maka Allah memberikan kepadanya. Kalau begitu Israfil, kalau kamu minta kepadaku 7 lapis langit, kekuatannya untukmu, maka aku berikan kekuatan tersebut untukmu. Selain itu, apalagi yang diminta oleh Israfil? Wa quwwata sab'i ardin, yaitu 7 kekuatan lapis bumi. Maka benar kan, dengan tiupannya trompet sekali aja langsung bergetar langit dan bumi nanti. Jadi itu Israfil kekuatannya bukan ada sendiri, Bu, tetapi karena Allah izinkan Israfil untuk memiliki kekuatan tersebut. Tuh. Makanya kita jangan sampai kita kagak memperhatikan ayat-ayat tentang kiamat. Israfil sudah dipersiapkan untuk hadirkan kiamat nanti pada akhirnya. Makanya ada ayat Allah yang bicara tentang kiamat berbeda maknanya dengan kalimat berita yang lainnya. Contoh dalam surah An-Naba. Coba Ibu, ayo kita baca surah An-Naba. Di situ ayatnya menceritakan tentang kiamat. Coba Bu, ayo baca. Udah hafal belum, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Titik Bu sampai situ. Titik dulu. 2 dulu. Takutnya kalau udah ketiga, keempat, kelima ayat lupa biasanya. Biasanya begitu. Nah, bentar ya. Semua nyampainya kagak nyampe situ ngajinya belum. Gak apa-apa, Bu, gak apa-apa, belajar. Nih, Bu. Kalau misalkan kita lihat ayat tersebut, amma yatasaalun, orang pada waktu itu pada bertanya-tanya. Amma yatasaalun, mereka bertanya-tanya. Ini hari kiamat terjadi nih. Mereka bertanya-tanya. Ya Allah, hari apa ini? Hari apa ya Allah? Langit bergoyang, bumi bergoyang. Itu orang pada ketakutan semua, Bu. Kalau zaman itu goyangan terasa takut, tapi kalau zaman sekarang goyangan terasa astagfirullahaladzim. Lah emang iya, bener Bu. Kalau artis dangdut kagak goyang kagak asik ya, Bu ya. Astagfirullahaladzim, lagu Rhoma Irama kagak pakai goyang tetap enak. Bener nggak, Bu? Iya, Masya Allah, apalagi lagu tentang kiamat kan gitu. Bukan, itu mah lagu tentang ibu, judulnya Keramat. Taunya itu doang deh ya. Tuh. Makanya lagu, Bu, kalau itu baik silahkan dinyanyikan, tapi kalau itu buruk jangan. Itu yang judulnya yang penyanyi siapa itu? Bukan Cinta Laura siapa? Cinta Laura namanya? Cinta Laura apa Aura Kasih? Lagunya yang mana, Pak? Itu yang Cinta Satu Malam. Apa? Melinda. Kok ente apal ya? Goyang dompet. Nah, ini lagi. Ini apa? Ini kayaknya pada apal semua dangdut goyang-goyang ya. Wah, jangan-jangan semalam iya. Saya mah Bu nggak begituan, Bu, saya mah. Nggak begituan saya mah.
Pokoknya ngaji mah senang aja Bu ya, jangan serius ya. Ini sebenarnya Bu, pembahasan ini nggak ada bercandanya Bu, di kitab ini nggak ada Bu, nggak ada. Nggak ada Bu. Itu yang goyang-goyang itu nggak ada Bu. Cuma saya tambahin aja supaya agak serius-serius amat begitu ya. Sebab kalau ngaji serius-serius amat mah kayak Jumatan Ibu. Kalau Jumatan makanya bapak-bapak kagak ada yang ngeliat itu, pada nunduk semua. Kan begitu. Apalagi Jumatannya di pabrik Bu, dia habis kerja capek, johor di masjid ngapain dibawa kipas angin Ibu? Makanya saya ntar nih ngisi di pabrik nih, tahu nih pada molor apa kagak nih Bu? Tuh. Doain Bu biar sehat saya ya, karena isinya langsung ke pabrik, nanti langsung ke Jakarta JI Expo. Saya alhamdulillah ya. Doain aja berkah kayak gitu ya. Nah, gitu. Makanya konser. Jangan samakan aku dengan penyanyi dangdut dong. Masa konser ya Allah. Show gitu, show. Teriak kekuatan angin. Tuh, Bu. Jadi ada malaikat diberikan kekuatan langit, diberikan kekuatan bumi, diberikan lagi oleh Allah kekuatan angin. Ini kurang lebih Bu, kalau dalam film kartun namanya Avatar of Aang. Apa Bu? Iya, dia menguasai kekuatan langit, menguasai kekuatan bumi, menguasai kekuatan angin. Ini emang ternyata film-film Jepang itu diantaranya dia mengadopsi ajaran-ajaran Islam Ibu. Cuma masalahnya dia tidak mengimani Allah. Banyak orang-orang yang tidak punya agama atau dia bukan agama Islam tapi dia mengamalkan ajaran Islam. Apa contohnya? Sedekah Ibu kepada anak yatim. Saya punya jamaah orang Buddha Ibu. Bu, nih dengerin. Orang apa? Buddha. Ini orang Buddha Ibu, kerjanya setiap Jumat sedekah sama anak yatim. Tapi alhamdulillah kata dia, tapi ngomong alhamdulillah dia ngomong, "Oh Ustaz, alhamdulillah saya ngamalin sedekah sama anak yatim." Oh, enggak ada ya. Kirain ada kali. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, makanya kalau misalkan kita ngelihat bahwa mereka saja mengamalkan, kita seharusnya mengamalkan ajaran Islam seluruhnya. Bahkan Israfil meminta kekuatan yang lain. Apa kata Israfil? Ya Allah, berikanlah saya kekuatan gunung. Gunung Ibu. Gunung. Ya. Kekuatan? Gunung. Jadi gunung punya? Kekuatan. Kekuatan dari? Gunung. Dengerin ini. Gunung yang mana Ibu? Itu gunung yang ada di alam dunia ini. Astagfirullahaladzim. Ini pikirannya benar-benar nih. Ini gara-gara semalam nih susah nih. Ini kekuatan gunung. Maksudnya kekuatan gunung itu, mohon maaf Bu, Allah katakan dalam Quran gunung itu menjadi pasak. Pasak itu apa? Apa namanya pasak itu Bu? Pasak itu apa sih? Patok Bu. Pasak itu patok, kalau pasak bahasa Indonesianya, patok itu bahasa kampungnya. Patok dari bumi ini supaya bumi ini kagak goyang, yaitu ada gunung. Makanya gunung jangan dihancur-hancurin. Tapi di Jawa Barat gunung itu pada dihancurin, pada dikedukin pakai apa itu Bu? Beko. Sama tiap-tiap waktu, tiap-tiap tempat gunung pada dikoyak, pada digoyang dan dihancurkan. Dengerin nih. Dengerin. Makanya banyak yang terjadi gempa bumi karena pasaknya diambil sama manusia. Pasak berikutnya apa? Selain gunung, pepohonan.